Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar ya Bapak Ibu semuanya? Pak Cipta Hadi, masalah dari Bandung. Ini ada Saya Bu dari Suryati Bandung, dari Medan. Ya, salam kenal yang baru kenal. Ya, sampai kita nanti ya semoga bisa ada waktunya bisa bertemu juga ya Pak Cipta Hadi ya, walaupun jauh. Ya, Ingat, alhamdulillah hari ini ya saya kembali untuk berbagi kepada siapapun yang ingin ya selama ini belajar tentang digital marketing ataupun bisnis, maka hari ini saya membantu sebenarnya ada suatu komunitas ya di sini di Medan itu namanya Pengusaha di Surga, di mana saat ini sudah berjalan pola bisnis yang luar biasa untuk kebutuhan masyarakat dan sebenarnya bukan hanya untuk yang sakit itu herbal. Nah, di sini tadinya diperuntukkan untuk memang teman-teman yang ada di timnya, anggota atau yang ada di pengusaha surga. Namun karena ini masih preview di awal, mentoring itu apa saja dan didapatkan apa saja, maka kita buka kesempatan ini kepada semua yang ada di mana saja. Nah itu sebenarnya Pak, Bapak Ibu ya. Ya alhamdulillah ya Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa, yang orang pilihan yang sudah bisa hadir ya sekarang ini. Dari sekian banyak orang yang sudah mendaftar ya dari belasan lah, memang nggak sampai banyak, tapi sudah confirm namun masih belum bisa hadir sepertinya. Nah, alhamdulillah kita bisa bersua walaupun beragam tempat ya, berbagai lokasi mungkin saat ini. Boleh absen dulu tadi Pak Cipta Hadi dari Bandung ya. ya, salam kenal semua. Lain mungkin dari mana saja nih? Boleh di-chat kalau enggak, ya ada 9 orang. Ya sambil di-chat boleh ya. Nah, saya lanjutkan alhamdulillah kepada Allah dan berupa selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, langsung saja sambil kenalan ya. Kita buka pembelajaran kita pada malam hari dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan izin untuk wah itu ada yang dari Medan ya. Ini Medan nih harusnya kebanyakan tapi nggak apa-apa kalau yang dari luar kota hadir, alhamdulillah. Karena Medan ini kita memang sudah bergerak untuk pengusaha di surga, komunitas yang bergerak penjualan produk-produk tertentu. Oke, baik ini saya sudah coba buka dan akan saya share kepada Bapak Ibu semua. Saya akan share, semoga ini sudah terbuka. Oke, barangkali sudah muncul ya. Oke, dari Medan. Oke, mantap. Nih, sudah juga dari Medan. Susi, ya. Oke, udah ya, terbuka ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya, suara saya bagaimana nih? Karena saya coba. Apakah suara jelas, Bapak Ibu? Jelas. Tapi khawatirnya biasanya nanti agak menggema katanya atau mendengung, maka saya coba pakai headset. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ya, bismillah kita lanjutkan. Nah, ini Pak, Bapak Ibu, inilah data diri saya, profil diri saya. Saya Rahmat Junaidi, ya. Nah, ini banyak pembelajaran yang saya lakukan, makanya banyaklah gelar non akademisnya. Saya asal dari Pekanbaru Riau, sekarang tinggal di Jalan Flora 2, Medan Tutungan. Jadi yang di Medan, ya kita bisa bertemu, ya bisa kita nanti kapan-kapan ngopi, ya bisa jumpa langsung. Nah, saya aktivitas, nah ini untuk berapa ya informasi tentang diri, baik itu di sosial media, ini dan visi misi saya dan lainnya. Nah, kalau profil untuk aktivitas saya, inilah lebih kurang. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan sertifikat BNSP Digital Marketing, ya. Kemudian saya juga ikut di Digital Marketing Revolution, bagian percepatan untuk digital marketing. Kemudian saya sebagai praktisi dan mentor digital marketing. Kemudian saya juga banyak ikut belajar tadi, saya juga assistant mentor PPA, saya buat Kim Academy ini. Kim Academy ini ya salah satunya hari ini kita disupport oleh Kim Academy di mana ya harapannya menjadi cikal bakal untuk bisa membangun pendidikan khusus ya. Nah, saya juga beberapa lainnya ada sebagai influencer media, Kavawari Center, ini saya membangun usaha bersama sama yang lain. Kemudian
Saya sebagai konsultan, motivator, dan saya juga punya usaha tour travel sebagai CEO-nya. Saya juga konsultan dan lain-lainnya, mungkin Bapak Ibu bisa baca semua. Ya, terakhir saya juga bisa hipnoterapis, herbalis, dan lainnya. Nah, saya juga mengarang menulis buku ya. Ini singkatnya. Nah, kalau banyak itu pernah karena saya suka belajar, jadi ini bukan untuk menunjukkan diri lebih atau tidaknya memberikan motivasi. Nah, inilah lebih kurang pendidikan yang saya ikuti, termasuk yang non akademis. Nah, jadi kalau di sini banyak itu di akhir-akhir ini tentang bagaimana di dunia digital marketing, karena sejak pandemi saya kembali ke basic, ke IT, karena basic saya IT. Saya masuk di hijrah dari Medan, dari Pekanbaru ke Medan itu masuk ke SMK Telkom dan juga langsung ke ST Teknik Informatika Harapan untuk ambil IT-nya, kemudian lanjut ke perusahaan IT juga. Nah, itu dia, makanya saya kembali ke IT juga. Oke, hari ini kita belajar, kita sama-sama kosongkan gelas agar semua bisa masuk ke pikiran kita. Ya, mungkin di sini ada juga yang sudah mahir atau sudah biasa dalam ilmu digital marketing ataupun sebagai pebisnis. Oke, ini sedikit informasi saja yang saya tunjukkan tentang apa yang saya dapatkan ini di sertifikat BNSP yang ada logo Garudanya itu. Oke, apa alasan kita hadir di sini, Bapak Ibu? Tentulah untuk belajar. Nah, ini selalu saya sampaikan sebenarnya di kelas kalau merancang hidup sukses dan berkah yang saya buat atau how to get a better life, ini ada salah satunya B pertama itu berniat. Jadi sama-sama hari ini ya semoga kita berniat untuk belajar, untuk mendapatkan hasil, ya kalau mau nambah income alhamdulillah dan lain-lainnya. Oke, ini hari ini kita belajar digital marketing dan entrepreneur ini waktunya kalau mau saya jelaskan panjang, tapi saya akan preview tadi apa saja yang akan di mentoring, dan juga itu butuh waktu lumayan sebenarnya. Namun kita akan coba agak sedikit speednya dipercepat. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, semoga bisa mengikuti. Ya, oke langsung saja. Ini mungkin kemarin sudah pernah ikut, ya saya hanya contoh saja. Zaman sudah berubah. Maka siapa sih kalau yang mungkin di angkatan sama seperti saya ini kenal dan sekarang sudah mulai habis, dan kenapa? Karena tidak berubah. Nah, begitu juga dengan dunia digital atau dengan informasi-informasi seperti dulu ada yang kenal ini Yellow Page, ini banyak digunakan untuk apa? Mencari informasi. Tapi sekarang itu sudah ganti dengan sosial media. Nah, di media digital itu akan menjadi salah satu tempat semua informasi dari sana. Nah, jadi inilah digital marketing, satu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Nah, kelebihannya ya sama-sama kita baca, inilah. Jadi luar biasa, banyak sekali kelebihannya, sehingga banyak sekarang orang pindah ke digital. Ya, karena ketinggalan kalau tidak. Nah, singkat saja, ini untuk cara bagaimana kita bisa membuat bisnis kita berkembang, produk kita menjadi terkenal, atau produk kita laris manis, ya kita bisa dengan membangun ini. Apa goal kita, kemudian kita perkuat brand kita, dan kemudian kita bentuk community, ada database, akhirnya jadi sell. Nah, ini. Oke, berikutnya saya ambil data dulu untuk jawaban pertimbangan kita bahwa internet itu terus berkembang dan sangat pesat termasuk di Indonesia. Jadi kita lihat dari jumlah penduduk itu jauh lebih cepat malah penggunaan internet. Makanya semua orang sekarang di genggamannya sudah ada handphone, smartphone, dan itu bisa internet dan bisa digunakan untuk kebutuhan sosial media, digital marketing, dan lainnya. Nah, kita cari tahu sekarang apa sih alasan orang menggunakan internet. Nah, banyak kemarin udah kita survei, cuman nih karena singkat kita langsung saja baca sama-sama, yaitu untuk mencari informasi. Nah, informasi di sini banyak yang digunakan macam-macam ya, memang dicari mereka. Tapi ada yang nih kalau kita lihat ada yang untuk menonton, ada yang untuk ya hanya melihat teman, family, ini untuk sosial media nomor 3 ini, ada yang mencari ide, ada juga untuk game, edukasi dan lain-lain, tapi finding information, mencari informasi yang paling banyak. Nah, ini yang membuat kenapa sih kita perlu tahu ini. Nah, dan dari sekian banyak finding information, ya pengguna internet sebenarnya apa sih yang dibuka orang paling banyak? Nah, ternyata ada yang tahu ya, kemarin udah nebak ya, ini singkat mungkin ada yang nggak ikut kemarin, kita ulangi sedikit, yaitu google.com. Inilah yang dicari orang. Kita bisa lihat bagaimana besarnya waktu, ya berapa banyak ya ini. Nah,
karena saya di sini sharing, berbagi, maka saya ada salah satu sharing yang saya rutinkan. Insya Allah mulai di bulan Juni. Bulan Juni ini Bapak Ibu yang mau ya, via WA gratis, boleh nanti gabung di di sharing saya. Ini tapi Bapak Ibu langsung ya ke Japri. Jadi kalau untuk ini bagi yang memang mau, mungkin ada yang baru di sini kemarin udah saya bagikan ya. Bagi yang baru hadir, saya akan coba berikan di Jadi insya Allah setiap Senin dan Kamis saya akan berikan sharing tentang tips and trik jualan. Nah, di sini saya kebetulan ada tempat belajar. Nah, ini yang akan saya sharingkan di mana saya bisa dapatkan di sana. Nah, Bapak Ibu juga bisa dapatkan. Walaupun saya untuk mendapatkan itu harus berbayar, tapi saya berikan gratis untuk itu, Bapak Ibu. Ini saya akan berikan di chat. Oke, di chat saya berikan untuk Bapak Ibu yang mau. Oke, nah ini. Oke, berikutnya kita langsung lanjutkan. Nah, setelah kita banyak belajar, insya Allah ya kalau mau dari sini salah satunya sharing ini juga saya berikan kepada banyak orang. Nah, kalau mau belajar terus belajar, insya Allah disitulah kelebihan-kelebihan akan berkembang. Nah, kalau kita tidak mau ketinggalan, nah itulah tujuannya kita di sini saya buat salah satunya harus mau upgrade skills. Nah, sama seperti kita baterai handphone kita itu loadingnya ya, itu mungkin kalau dicas itu sama seperti kita belajar itu semakin kuat. Akhirnya full. Kalau udah full itu kita semangat itu baterai itu handphonenya juga mantep gitu lah ya. Tapi kalau udah semakin habis baterainya ya habis semakin kita nggak bertambah ilmunya kita juga akan kurang. Bahkan kita perlu dicas walaupun kita sudah belajar mengulang dan mengulang. Nah, hari ini ya saya akan memberikan mentoring ya bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu digital marketing dan juga entrepreneurs-nya, tapi saya kali ini ingin membagikannya kepada Bapak Ibu langsung. Nah, sebelumnya saya sudah buka kelas seperti ini. Bapak Ibu boleh lihat ini. Nah, di sini bisa nampak bahwa ketika Bapak Ibu mengambil kelas ini, ada banyak materi yang bisa diberikan. Nah, untuk kelas ini berbayar ke sebelumnya. Nah, tapi karena adanya suatu komunitas penjualan, yaitu salah satunya di Pengusaha di Surga atau PAS, maka saya coba berikan khusus mentoring. Nah, di sini siapa saja nih sebenarnya yang hadir hari ini sebenarnya sudah menjadi member PAS? Ada nggak ya? Ada lah ya. Karena yang saya tahu ada dari daftarnya ada, tapi kemarin tuh kalau nggak salah sudah ada sekitar 7 orang yang dari komunitasnya, tapi banyak beberapa orang seperti yang masih hadir. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang saya berikan ini, kalau Bapak Ibu mau ngelihat apa sih sebenarnya isi atau bagaimana sih berapa nilainya, nah boleh coba tes aja daftar di sini yang saya kirimkan. Ya, di sini muncul nggak ya? Nah, mentoring digital marketing. Wah, mana ya dia? Kok hilang? Oh, udah ada ya. Oke. Nah, itu saya coba kalau bagi yang mau coba, oke, bisa hilang ya. Oke. Nah, di situ sharing ada dua link mentoring digital marketing itu kalau Bapak Ibu mau ngelihat apa sih sebenarnya berapa sih. Nah, nanti saya kasih tahu juga. Nah, tapi kelebihannya apa di sini? Saya akan berikan bagi Bapak Ibu yang memang di sini khusus yang berbayar yang selama ini ada, ini akan mendapatkan nilai wah ini besar jutaan, tapi ada harga promonya. Nah, ini saja itu sudah hampir 400-500 ribu, tapi itu free. Nah, sebenarnya banyak kelebihan yang akan diberikan ketika mentoring nantinya. Nah, tapi kali ini kita coba cari tahu dulu mentoring digital marketing itu bagaimana sih mentoring ini? Nah, mentoring ini apa itu mentoring, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ya, mentoring mungkin seperti ini, saya coba cari gampangnya. Kenapa tidak consulting atau coaching? Nah, itu beda-beda. Kenapa tidak training? Nah, beda Bapak Ibu. Saya senang mentoring ini karena mentoring ini adalah suatu proses pembelajaran dalam bentuk hubungan, saling mendukung antara saya dengan Bapak Ibu ya, dan saling mendukung, melakukan pengawasan itu di antara 2 atau lebih. Ya, antara saya dengan Bapak Ibu di sini ada 11 orang.
Nah, kita saling melakukan proses pembelajaran bersama untuk mencapai hasil yang terbaik atau kesuksesan, itulah kita lakukan. Nah, di mana di sini alhamdulillah kalau kita namanya mentoring adalah seseorang yang telah belajar atau lebih memahami ilmunya. Ya alhamdulillah saya sudah belajar, sudah sertifikat BNSP dan lainnya. Nah, kita belajar dengan orang itu, maka dia akan bimbing kita dengan ilmunya, dengan kemahirannya, dengan kemampuannya, dengan skillnya, sehingga dia bisa menjadi mentor kita. Nah, kalau jadi mentor itu akhirnya dia menjadi guru kita, ya, akhirnya menjadi seperti konsultan bagi kita, yang ujung-ujungnya mendorong kita untuk menjadi lebih baik, untuk mendorong kita mencapai apa yang kita ingin hasilkan. Nah, itulah mentoring. Jadi bedanya sama coaching, mungkin yang pernah ada ikut tahu ya, coaching itu lebih kepada membantu. Nah, bahkan yang kalau saya pernah ikuti, itu jawaban tuh memang menarik sih, karena kita dipaksa atau dibawa untuk bisa menghasilkan jawaban dari kita sendiri dapatnya. Nah, jadi tapi setelah itu ya kembali kepada masing-masing si coachingnya dilepaskan. Nah, kalau training ya satu sisi aja gitu kan ya. Nah, kalau consulting, nah itu mempunyai tapi tidak mau berhasil tidaknya itu enggak sama-sama. Nah, kalau di sini mentoring kita sama-sama, makanya saya bawa Bapak Ibu nanti untuk bersama-sama melakukannya. Ya, ini dia berbedanya. Jadi kalau Bapak Ibu disebut dengan manti dan Bapak Ibu menerima apa-apa yang saya arahkan. Makanya kalau dilihat di gambar ini banyak kan, kita ada trainingnya masuk juga di sana, coachingnya masuk juga di sana semua, consultingnya bisa saja, ada motivasinya ada, advice-nya juga dapat, ya bagaimana mengarahkan direction-nya juga dapat, yang mana Bapak Ibu nanti pengetahuannya, pemikirannya itu diarahkan ke kompetensi bagaimana untuk meraih sukses, dan insya Allah berkembang bersama-sama untuk mencapai goal. Nah inilah seperti di gambar ini ya, bisa dilihat lah ya lebih kurang, inilah mentoring. Nah makanya insya Allah kita akan mulai mentoring itu. Di sini saya akan preview dulu, saya akan coba sampaikan apa saja dari sekian banyak. Ini ada lebih kurang ya, Bapak Ibu coba lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini. Ya, kita akan pelajari, walaupun mungkin tidak semuanya secara gamblang apa, karena waktunya ini panjang. Nah, tapi ini bagi Bapak Ibu yang mau, nanti akan diberikan khusus. Nah, yang pertama, kita materi yang diberikan, kita masuk ke buyer persona. Nah, apa itu buyer persona? Nah, mungkin kalau Bapak Ibu, inilah seperti ini. Apa ini? Kita mengenal seseorang, ya karakter orang yang muncul dalam pikiran kita ketika dia ini cocok nggak ya membeli produk saya? Inilah pembeli ideal saya. Betul nggak ya? Kalau saya menjual herbal, apakah saya tawarkan kepada anak muda? Atau sebenarnya umur dari berapa sampai berapa? Usia yang berapa? Nah, kalau kita menjual produk yang lain, nah, ini produk, ini cocok nggak sama anak muda atau orang tua? Nah, ini harus kita lihat. Kalau cocok di skala umur, ya mantap. Tapi biasanya kan ada itu. Nah, disinilah kita tentukan. Karena orang itu sebagai representasi dari bagaimana menjadi pelanggan ideal kita nantinya. Bisnis kita itu berkembang dengan kita tahu bahwa inilah dia produknya. Contoh kita mau bisnis umroh. Nah, ketika kita bisnis umroh, tentulah kita menawarkan tidak bisa kepada anak yang masih muda ataupun orang yang belum bekerja. Makanya ketika kita mencari buyer persona atau yang kita tentukan targetnya, wah ini berarti yang orang yang bekerja, orang yang sebagai ASN, orang yang sebagai karyawan. Jadi dia punya jabatan manajer. Nah, itu bisa dicari. Nah, itu kita bisa tentukan, targetkan. Kita sasar nanti supaya dapat. Nah, karena dengan buyer persona ini, kalau kita gunakan, maka dapat mengidentifikasi kebutuhan serta keinginan konsumen juga nantinya. Ya, jadi kita tahu, oh, kalaulah herbal yang saya jual, tentulah kita menyasar yang paling kuat itu apa? Orang yang sakit. Orang yang butuh ketahanan tubuh imun untuk bertambah. Ya, contohnya orang tua tentunya yang sudah semakin menua, semakin kemampuan tubuh, ketahanan tubuhnya semakin menurun. Nah, ini harus kita cari. Sehingga kita tahu nih, oh ini konsumen saya ini kita identifikasi dia ini ya orang-orang yang memang sudah berumur, kemudian yang sakit. Kemudian kita memahami bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian, itu juga kita bisa lakukan nantinya. Dan mengembangkan, membuat produk kalau seperti ini nih kayaknya kurang ya. Kita tambah, kita harus modifikasi, kita buat produk yang dibutuhkan pasar saat ini. Itu bisa saja kalau bentuk produk-produk yang memang ya kayak makanan, pakaian, dan lain-lainnya.
Kemudian juga kalau kita sudah tahu buyer persona, apalagi nih misalnya kalau kita jualan di sekitar rumah tanpa online misalnya, kita lihat nih apa nih di sekitar kita nih. Maka strateginya apa? Apakah perlu kita buat pakai tetap model lama, pakai spanduk atau pakai brosur dan lainnya? Itu kita bisa tentukan dengan buyer persona ini. Nah, kita bisa kalau di Bapak Ibu yang pernah menggunakan ads atau iklan itu udah paham itu ya. Karena bisa kita lihat tuh usianya, ya demografinya tuh juga di mana, bagaimana, terus dia itu sebagai seorang apa, itu dilihat tuh jabatannya, pangkatnya dan lain-lainnya. Nah, inilah untuk buyer persona. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas nanti di mentoring. Nah, berikutnya yang kedua tadi apa kata kunci. Kita riset kata kunci. Nah, ini yang kedua. Buyer persona, yang kedua riset kata kunci. Riset kata kunci ini dahsyat luar biasa. Kita tadi sudah lihat data, fakta di lapangan orang itu untuk mencari informasi. Dan kita lihat buktinya, faktanya juga. Informasi yang dibuka websitenya adalah Google. Nah, sebenarnya riset kata kunci itu bermain di sana. Karena kata-kata ataupun kalimat yang digunakan itu sangat berpengaruh kepada apa yang mau kita sampaikan atau kita posting. Nah, ini digunakan sebagai pencari ketika kita mau menemukan informasi. Nah, ini kata kunci ini sebagai mesin pencari Google lah yang paling nomor satu saat ini. Kita tahu dulu ada Yahoo, ada yang lain-lainnya, tapi Google yang sekarang mendominasi. Nah, kenapa kita tidak mencoba buat sesuatu yang Google melirik kita, Google mencari kita. Nah, inilah yang kan kita pelajari. Kenapa? Bagaimana Google bisa mendapatkan kita dengan mudah? Karena sebenarnya tanpa orang sadari, Google sendiri sudah memberikan riset kata kunci, makanya kita coba riset. Kenapa bisa? Karena berdasarkan berapa banyak orang mencari kata tersebut. Contoh orang mencari herbal. Kalau kita menjual herbal, sangat tidak pas. Kalau kita menjual herbal di Medan, itu nggak pas. Karena herbal itu, apakah itu yang dicari orang? Tidak. Terus misalnya kalau kita, ini contoh saja, salah satu produk yang ada di Pengusaha di Surga itu adalah yang luar biasa dan murah, yaitu Bajakah. Nah, apakah kita langsung bisa gunakan Bajakah? Bisa saja, tapi cocok enggak? Sebenarnya riset kata kunci ini itu membantu kita. Ketika kita menjual Bajakah di Medan, contoh. Apakah itu yang dicari orang? Ya, mungkin saja. Tapi apakah itu yang paling banyak dicari orang? Nah, Google membantu untuk meriset itu. Yuk, kita namanya jualan ya, bukan memperkenalkan produk. Jadi harusnya kita jangan memikirkan hanya jual Bajakah di Medan. Alamat, jumpai saya di sini, hubungi saya di sini. Kalau seperti itu oke lah. Itu memberikan informasi. Tapi apakah itu yang dibutuhkan orang? Ayo, apa kira-kira? Yang dibutuhkan orang, obat atau herbal untuk sakit diabetes. Bagaimana bisa sembuh untuk sakit diabetes. Jadi penyakitnya apa? Nah, itulah salah satunya akan kita buatkan, dan nanti ketika orang meriset mencari apa obat, apa herbal, apa sesuatu yang bisa menyembuhkan untuk diabetes misalnya. Maka ketika orang mendapatkan kata kuncinya mencari diabetes, maka mereka buka, di dalamnya ada Bajakah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kata kunci ini membantu kita sehingga dimudahkan untuk mencari sesuatu. Nah, ini langsung saja biar cepat. Jadi fungsi keyword atau kata kunci ini membuat konten tampil di halaman pertama Google. Bapak Ibu sudah tahu lah ya, ketika kita cari sesuatu, maka halaman 1 muncul ke bawah. Nah, di bawah itu ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita membuat postingan, tapi ternyata tidak di halaman 1 Google, maka kira-kira Bapak Ibu gimana? Mau buka yang ke-5, ke-6 mau nggak? Biasanya agak ogah atau agak kurang ya, karena orang hanya di halaman pertama maunya meliriknya. Nah, inilah tujuannya. Jadi memudahkan penghubungan antara siapa yang kita jual dengan pembelinya gitu. Nah, kemudian mendapatkan traffic. Nah, orang kunjung ke tempat kita itu akan semakin banyak. Kenapa? Karena adanya kemudahan informasi yang didapatkan dengan konten atau postingan yang kita berikan. Nah, kemudian membantu mengetahui bahasa yang digunakan oleh orang-orang ketika mencari sesuatu. Nah, ini juga bahasa itu ditentukan. Misal di Bandung, di Medan, atau di Papua, itu bahasanya kan bisa saja berbeda-beda. Ya, dulu kalau kayak di Bandung apa? Teh, ini teh, ini teh susu gitu ya. Itu unik juga itu. Ternyata bukan teh susu gitu ya.
Dulu kalau di Medan, kalau pagi-pagi orang udah rame ke pajak. Bingung kita kan? Nah, ini contoh aja. Nah, mengetahui konten seperti apa yang dicari oleh masyarakat, audiens kalau kita Medan, sesuaikan pasarnya dengan apa ini kata-kata yang dicari orang Medan. Itu tujuannya. Ini ada nanti kita bahas lebih dalam di keyword ini. Jadi nanti ada yang caranya pendek, ada caranya panjang. Nah, insya Allah secara gamblang nanti akan lebih banyak diberikan di mentoring itu, ya karena kan harinya banyak tuh. Tadi 3,5 bulan itu lebih kurang kalau Bapak Ibu mau belajar khusus dengan saya. Nah, ada 7 langkah mempersiapkan ini. Nah, ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Ini akan kita pelajari. Tapi setidaknya hari ini Bapak Ibu sudah paham nih gambaran apa itu keyword, apa itu bagaimana. Nah, tujuannya apa. Nah, kalau ini saya belajar sampai 2 hari dan saya mengeluarkan biaya 3,5 juta untuk belajar ini. Ya. Kemudian berikutnya apa tadi setelah adanya buyer persona, riset kata kunci yaitu funneling. Nah, kemarin sempat sudah saya singgung funneling, tapi ini singkat aja. Ya, funneling yang ketiga, sistem funneling. Apa itu funneling? Nah, kemarin sudah saya contohkan gambar corong ya. Jadi seperti kita isi air bensin atau apa. Nah, seperti itulah besar atasnya tapi keluarnya kecil. Nah, jadi funneling itu adalah strategi tertentu yang bertujuan mengarahkan seseorang berpindah dari satu kondisi ke kondisi lain untuk menghasilkan penjualan yang optimal. Nah, itu. Jadi bagaimana orang saat ini di dunia nyata ataupun dunia maya banyak sekali, tapi kita bagaimana mereka tuh datang ke kita. Dan nanti setelah datang kita coba sampaikan, akhirnya tersaringlah ada beberapa orang yang closing. Nah, seperti inilah gambarannya. Nah, Bapak Ibu lihat ya, banyak, tapi akhirnya tetap ada yang closing. Daripada banyak-banyak, tapi nggak ada closing-closing karena kita nggak bisa atau tidak memahamin bagaimana si orang ini maunya gitu. Nah, kenapa ilmu funneling ini penting? Nah, karena kita akan memberikan konsep ada cold, warm, hot. Jadi bagaimana dari orang yang tidak mengenal sama sekali, akhirnya kita coba sampaikan edukasi bahwa contoh Bajaka herbal ini, herbal yang bermanfaat untuk ini kesehatan apa saja. Nah, ketika ternyata orang itu mulai tahu dan akhirnya mulai bertanya, akhirnya itu udah kemungkinan masuk ke hot. Nah, inilah kita coba. Nah, ini di ilmu funneling akan dijabarkan nanti dalam mentoring funneling. Nah, konsep database marketingnya dapat kenapa? Kita akan buat kolam. Jadi, ketika orang sudah mulai masuk di yang warna biru ini, kita masukkan ke kolam. Nah, suatu saat nanti mereka itu akan bisa menjadi pelanggan kita. Bisa saja saat ini mereka acuh tak acuh atau cuek, tapi setidaknya mereka sudah masuk dan akhirnya mereka akan mau membeli ketika mereka sudah tahu atau sudah butuh. Nah, dengan demikian akan mempermudah closing. Oke, next. Dia banyak ya, ada 11 soalnya, kita udah hampir 9. Nah, berikutnya kita masuk ke WA marketing. Nah, WA marketing ini luar biasa ini. Siapa sih saat ini yang punya smartphone, ada kuota, nggak pakai WA? Ada nggak kira-kira? Ya, kecil kemungkinan ya. Punya smartphone, punya kuota, nggak pakai WA. Kecil kemungkinan, kecuali mungkin yang anak-anak muda ya, hanya untuk gaming, untuk games, atau untuk yang lain-lain. Tapi kayaknya masih punya WA juga. Nah, ini survei membuktikan, ya kita keluarkan fakta-faktanya, bahwa WhatsApp itu memang paling banyak platform yang digunakan saat ini. Ya, selain Instagram dan Facebook. Ya, dan juga TikTok yang terus naik ya. Selain juga Telegram. Nah, ini yang saat ini kita bisa lihat inilah. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan? Bagaimana WA marketing ini bisa menghasilkan cuan? Bagaimana menghasilkan orang closing dengan kita? Nah, ini dahsyat. Kita sudah disediakan platform ini, WA ini, dengan kecanggihan-kecanggihannya, bisa membuat grup, juga kita bisa membuat story, bisa kita membuat hal-hal yang termasuk yang Bapak Ibu punya WA bisnis, bisa membalas sendiri. Nah, ini akan kita bahas, kita akan pelajari. Nah, kalau Bapak Ibu mau lagi lebih dahsyat belajarnya ini nanti, kalau mau, ada aplikasi yang sangat mendukung yang saya gunakan saat ini. Nah, salah satunya seperti ini. Nah, ini salah satu yang akan membantu WhatsApp. Kenapa? Bapak Ibu bisa dilihat di sini, ada balasan otomatis, ada balas pesan terjadwal. Makanya Bapak Ibu, ini saya buka-bukaan aja ya. Ketika Bapak Ibu mau nanti yang sharing for entrepreneur, itu bukan berarti saya harus standby. Ya, standby untuk mengetikkannya. Misalnya pagi jam 7 itu saya akan posting. Tapi bisa saya gunakan dengan pesan terjadwal ini. Nah, pesan terjadwal ini banyak gunanya. Contoh bagi orang yang punya bisnis, usaha, yang mana usahanya ini butuh mengingatkan orang lain. Contoh,
ketika bengkel nih ada yang sudah ngambil ini kan, WhatsApp, bagaimana bisa mengingatkan setiap tanggal 16 misalnya, Bapak sudah harus kembali ke bengkel untuk menservis mobilnya. Atau Bapak Ibu yang punya sekolah ataupun kursus dan lainnya, setiap tanggal awal bulan mengingatkan gitu. Atau yang apapun itu bisa. Nah, bahkan untuk ulang tahunnya pun bisa otomatis. Nah, pesan berkala dan lain-lainnya ada Bapak Ibu dapatkan. Nah, ini untuk WA marketing. Nah, setelah WA marketing, apa lagi berikutnya? Nah, ada yang tahu? Yaitu desain Canva ini ya. Kan tadi WA marketing ya, desain Canva. Nah, siapa yang di sini yang nggak bisa Canva ada nggak ya? Dari 11 orang, tadi 12 orang. Ada nggak yang saat ini masih belum bisa Canva? Nah, kalau yang sudah, alhamdulillah. Tapi insya Allah ya tetap akan saya coba berikan. Karena Canva ini akan mendukung kita dalam bisnis. Ya, Canva ini sangat mudah, easy and free. Nah, ada juga yang berbayar. Tapi desainnya sudah disiapkan. Tapi Bapak Ibu di sini ada nggak yang sudah menggunakannya? Nah, kalau sudah nanti akan kita buat di mentoring itu bagaimana menunjang bisnis. Makanya kita langsung praktek di mana Bapak Ibu nanti langsung praktek kita akan membuat desain Canva dan itu kita akan saling meng-cross check dan saling melengkapi dan saling mengisi ya bagaimana agar Bapak Ibu bisa digunakan kepada bisnisnya. Ya contoh misalnya kalau di sini kita buat herbal bajaka, Bapak Ibu sudah bisa mendesain satu demi satu, maka kita saling mendukung untuk postingannya nanti. Nah itu akan kita coba nanti ya. Nah berikutnya Canva ini banyak fasilitasnya. Baik itu di Canva sendiri sudah disediakan baik itu yang free ataupun yang berbayar. Berbayar itu dia ada gambar apa ya mahkota dari ini yang rupiahnya atau Bapak Ibu harus bayar ketika mau gunakan. Atau kalau Bapak Ibu maksa juga gunakan maka ada tanda watermarknya itu yang mengganggu tampilannya seperti itu. Nah, tapi ada fasilitas yang diberikan juga. Ini saya berbagi juga kepada Bapak Ibu bagi yang mau nih. Ada lebih kurang 320-an Canva template. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau, ini saya berikan gratis ya. Nah, ini sebenarnya bisa aja tapi karena Canva ini sudah umum, maka bagi Bapak Ibu yang mau saya akan bagikan juga di sini. Nah, saya coba bagikan di chatnya. Oke. Nah, boleh di ini klik aja nanti. Boleh disimpan dulu nanti di apa? Di klik. Nah, ini saya berikan siapa tahu bagi yang mau boleh ambil untuk nggak keluar ya. Udah ya. Oke, silakan diklik nanti bagi Bapak Ibu yang mau silakan ambil download gratis. Nah, banyak yang kita bisa gunakan. Nah, ini yang disampaikan di sini bisa untuk free dan pro. Oke, berikutnya bagi Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, bagaimana saya mau mendapatkan Canva Pro? Insya Allah nanti bisa saya bantu ketika kita sudah mentoring. Ya. Oke, berikutnya dari 11 tadi, apalagi nih? Masih ada yaitu TikTok. Nah, TikTok, bukan ya, bukan TikTok kalau nggak salah tadi apa ya, copywriting dulu ya, Canva, karena saya mencoba untuk mentoring ini agar bisa berurut ketika Bapak Ibu sudah mendesain, akhirnya Bapak Ibu sudah bisa untuk mempostingkan hasil desainnya. Nah, untuk memposting hasil desain tentu Bapak Ibu punya caption ya istilahnya kan ya, atau punya tulisan yang kata-kata untuk mendukung tulisan itu. Nah, bagaimana sekarang ketika kita menulis itu bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi bisa membuat orang tertarik, memancing orang mau membeli produk kita. Nah, itu apa namanya Bapak Ibu ilmunya? Ada yang tahu? Tahu lah ya. Nah, itu juga akan saya bagikan. Yaitu saya akan bawakan Bapak Ibu untuk belajar namanya copywriting. Ya, mana dia? Next copywriting. Nah, ini copywriting setelah desain Canva ada copywriting. Nah, copywriting ini Bapak Ibu mungkin sudah tahu lah ya bagaimana menulis yang menarik. Ini banyak sekali sekarang sudah diberikan gratis maupun berbayar dan murah. Nah, saya alhamdulillah senang memang mengambil produk-produk digital marketing. Kalau ada itu saya ambil, saya gunakan. Ya, Bapak Ibu juga nanti kalau sudah ikut mentoring akan saya sampaikan di sini. Ya, mungkin belum ya. Nah, untuk copywriting, oke, ini saya coba tampilkan. Apa sih itu copywriting kan gitu ya? Nah, apa itu copywriting? Copywriting itu cara mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran. Oke.
apa yang ada di pikiran kita dengan tulisan kepada audiens, kepada orang yang akan membaca, yang tepat agar pembacanya melakukan sesuatu ya. Tujuannya pembelian dan lain-lainnya, closing, cuan dan lain-lainnya. Jadi kalau copywriting bukan ini ya, bukan kopi ya. Ini tetap ada gambar kopinya nih biar menarik. Sambil Bapak Ibu kerja, sambil siapkan kopinya. Ini kopi saya mana nih? Belum ada ya. Biasanya ntar lagi ada kopi nih, kalau udah sampai dibilang seperti itu ada yang dengar, itu kopinya akan datang sebentar lagi. Jadi copywriting kita harus siapkan kopinya, kopi-kopi, terus ditulis-tulis ya. Nah, tapi di sini kita akan belajar bagaimana konsep agar apa yang kita tulis itu langsung bisa menghasilkan, membuat orang langsung mau klik, membuat orang langsung mau beli. Nah, itu dia. Nah, apa? Bagaimana? Nah, saya coba sampaikan sederhananya ya, karena ini butuh waktu khusus Bapak Ibu. Ini kalau belajar sama Kang Dewa ini luar biasa biayanya. Tapi emang hasilnya juga luar biasa barangkali ya, karena ilmu-ilmu beliau memang dasar. Tapi yang pernah saya pelajari sama beliau juga, ya salah satunya akan saya sampaikan juga di sini nanti. Nah, saya bagikan konsep copywriting-nya yang ini. Nah, saya bagikan, tetap Bapak Ibu dapatkan yang ilmu ini. Copywriting itu kita harus bisa memahami audiens kita. Ya, sebenarnya kita harus bisa memahami audiens kita. Yaitu audiens itu pembeli, pembaca, atau siapapun. Kalau seandainya kita di dalam sosial media, maka audiens kita adalah orang-orang yang ada berhubungan dengan kita. Contoh Facebook. Kalau Facebook berarti orang yang berhubungan dengan kita di pertemanan di Facebook. Kalau di WhatsApp, tentunya orang-orang yang ada sudah menyimpan kontak kita atau kita menyimpan kontak dia. Kalau di IG, nah IG itu apalagi harus orang-orang yang betul-betul sudah berhubungan sama kita, karena IG ini beda ya sama Facebook. Kalau Facebook koneksinya begitu kita minta pertemanan kita connect. Tapi kalau IG tidak, dia kita follow dia, tapi dia belum tentu kadang follow kita. Akhirnya apa yang kita posting dia nggak baca, tapi yang dia posting kita baca, gitu ya. Nah, sama Twitter dan lainnya. Jadi kita pahami itu, bagaimana yang mau kita tulis bisa kena ke dia. Nah, ini. Nah, sekarang kita harus pahami audiens itu butuhnya apa. Audiens itu tertariknya apa. Mengapa mereka butuh ini? Mengapa mereka butuh produk kita? Mengapa dia harus beli produk kita? Kita harus buat dia tuh tertarik, mau melakukannya. Ya tentunya kita harus berikan pesan ke dia itu harus betul-betul dapat. Betul-betul sampai pesannya yang sesuai keinginannya. Ya, sama seperti saya contohkan tadi, ketika kita jual herbal Bajakah. Kalau kita hanya Bajakah Kalimantan, nah, kalau kita posting itu Bapak Ibu ya, ini ada urutannya kan. Yang pertama mungkin kita jual, bisa jadi kita menyebutnya Bajakah. Nah, keduanya kita sebutkanlah Bajakah itu bla 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 bla. Baru kita buat kegunaannya untuk apa? Penyakit ini. Nah, si Google ada hal-hal yang penting yang menjadi poinnya. Yang pertama, tentu yang paling atas itu sangat menarik bagi dia adalah judul, titel. Nah, ini harusnya yang kita pahami. Jadi ketika kita membuat judul, titel yang akan dipostingkan bukan Bajakah yang ditonjolkan, tapi yang diabetes bisa disembuhkan dengan Bajakah. Nah, jadi diabetesnya dikeluarkan duluan. Jadi Bajakahnya tetap ada, tapi diabetesnya. Nah, baru nanti jual obat, untuk menyembuhkan diabetes atau obat mengganti obat untuk diabetes. Ada Bajakah. Wah, pokoknya sampaikan apa yang menjadi kebutuhan orang. Nah, orang sekarang kalau Bajakah ini sebenarnya lebih kepada yang banyak sekarang ini terbukti atau banyak orang mengambilnya karena dia bisa menyembuhkan kanker, tumor dan sejenisnya yang penyakit-penyakit yang luar biasa ya, ngeri-ngeri gitu ya. Nah, ini kan orang butuh apa? Penyakit kanker. Solusi untuk penyakit kanker. Nah, ya adalah Bajakah. Jadi ketika kita membuat postingan itu harus yang menarik kebutuhan orang. Ya, orang butuh, orang ingin beli, tertarik untuk itu.
Ya, jadi baru nanti dijelaskan lah bajaka itu apa. Tapi setidaknya orang munculkan dulu, membuat mereka tertarik. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat media lah ya, kadang kita merasa marah atau merasa nggak senang ketika apa yang disampaikan di headline kadang nggak sesuai atau di headline itu berlebihan. Tapi ketika dibaca biasa aja. Sebenarnya salah satunya itu tadi, mereka sengaja memancing kita. Ya, copywritingnya, tapi kita jangan sampai nggak sesuai maunya ya, tetap bagaimana itu pas, tapi nggak menyalahi dengan isinya gitu. Terkadang sengaja ada yang digantung, nggak salah emang, itu kan pandai-pandai lah tadi ya, kreatifnya. Tapi ini saya contohkan lah, yang ada ya, ini contoh, ketika ada satu produk, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ada bahasa tulis atau deskriptif, ada bahasa tutur narasi. Nah, kalau kita sebut inilah tertulis biasanya, inilah produknya. Ya, inilah produknya. Nah, tapi kalau kita buat menjadi copywriting yang agar bahasa bagaimana ini menjadi orang tertarik, ini produk kita rubah namanya menjadi ini. Ya, ada healthy-nya untuk kesehatan. Bagaimana kita biar sehat. Akhirnya kan orang lebih tertarik nih. Yang tentunya untuk biar dia sehat, biar dia bisa tetap makannya kenyang dengan kentang saja daripada kita hanya menyebutkan ini. Nah, kemudian inilah yang berikutnya. Nah, ini bisa lihat Bapak Ibu ya. Tertulis itu kalau gunanya atau bisnisnya mungkin benar dia itu bisnis construction, bisnis konstruksi, renovasi, solusi untuk renovasi. Ini benar, nggak salah. Memang inilah bisnisnya. Tapi sebenarnya kalau kita tulis ini, orang tertarik nggak? Orang bisa biasa baca, oh ya itu. Tapi ketika dibuat kata-kata yang we build anything, wah, oh ya, dia bisa apa aja. Kira-kira yang membuat orang mau terjadi perbedaan apa? Orang mau ngubungin, penasaran gitu. Nah ini contoh yang ada. Jadi record different story ya, ini contoh. Oke, masih ada lagi beberapa lagi, 1, 2, 3, 4, 5 lebih kurang. Nah kita lanjut. Apa itu berikutnya? FB dan IG marketing. Ya, mentoring ini banyak Bapak Ibu ini, makanya saya buat preview hari ini khusus untuk preview. Preview apa yang akan kita pelajari secara hari demi hari nantinya sampai ya kalau di mentoringnya 3,5 bulan saya buat itu per pekan ya setiap minggu. Tapi untuk kita di sini kita akan buat spesial nanti ya khusus. Nah, berikutnya FB dan IG marketing. Nah, saya udah coba sampaikan beberapa kali juga, termasuk di komunitas pengusaha di surga, bahwa ketika kita masuk FB, banyak orang salah mindsetnya. Masuk FB, akhirnya buat status jualan. Nah, masuk FB, biar orang melihat kita punya produk, kita jadikanlah profil kita, profilnya jualan. Jadi mindset ini harus dibenerin. Mindset seorang bermain di dunia Facebook, Instagram, dan sosial media sejenisnya, kita harus pahami bahwa sesuai namanya, yang namanya sosial media adalah media untuk bersosialisasi. Ini kan sosial media namanya, media sosial. Jadi harusnya untuk bersosialisasi, untuk interaksi, bukan untuk jualan, gitu Bapak Ibu. Nah, kebanyakan kan orang tidak. Nah, ini harus kita benerin nanti. Nah, ini juga banyak nih urainya. Nah, mindsetnya dulu kita benerin bahwa kita tidak seperti kalau lari, bedakan sprinter dengan maraton. Kita bukan langsung jualan. Jadi kita tidak untuk sprinter di sini, tapi untuk maraton kita butuh strategi, kita butuh waktu, kita buat orang trust sama kita, dan akhirnya menjadi database kita, dan dia jadi pelanggan loyal, insya Allah. Nah, inilah yang kita lakukan sebenarnya, yaitu dengan Facebook marketing ini. Ya, strategi jangka panjang dia Bapak Ibu. Seperti maraton kalau dilari gitu ya. Nah, dengan ini kita coba pendekatan, makanya funneling ini salah satu jalannya juga. Ketika kita coba pendekatan, akhirnya dia trust, ya, karena kita sambil fokus membangun trust, dan akhirnya kita bisa gunakan nih dengan cara copywriting, baik itu organik ataupun berbayar. Tapi di sini ya kalau saya banyak diajarkan sama guru saya yang Agus Pilihan Hamas atau Agus Dewan itu organik aja dulu, sesuaikan dengan kemampuan kita. Berbayar boleh-boleh saja, tapi kalau kita baru memulai bisnis atau kita tidak punya budget, tidak tersedia, maka kita gunakan organik, artinya tanpa biaya. Karena kalau FB berbayar, FB Ads pakai iklan itu harus ada biaya yang dikeluarkan setiap hari. Nah, tapi kalau bisa organik, alhamdulillah.
Nah, ini yang akan kita coba nanti organik, ya. Walaupun nanti ada yang minta nanti ads, kita bisa juga berikan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah bisa nanti di FB ini, maka bangunlah kolam funnelingnya tadi. Nah, dari mana? Kita kan di FB ada grup, ada fanpage dan lainnya, itu untuk membentuk, meng-create traffic database. Ini. Nah, ini ada 7 langkah untuk media sosial ini Bapak Ibu nih. Nah, ini mentoring tentunya 1 hari khusus ini sama IG, karena sama IG hampir sama, yang beda-beda tipis lah ya. Yang pertama, cek profil. Profil kita bagaimana. Nah, terus bagaimana untuk tambah temannya. Ada tips triknya. Ini akan di mentoring khusus. Nah, kontennya, maka masuk ke tadi yang kita sudah pelajari sebelumnya. Apa itu? Kita desain Canva, kita copywriting. Nah, ini yang akan kita coba buat. Nah, kemudian baru ada interaksi, di mana interaksi ini, ya, bagaimana sebenarnya kita dengan orang itu. Ini yang paling penting sebenarnya, interaksi ini. Kemudian ada timing, waktunya kita lihat, dan konversi menjadi uang. Dan terakhir konsistensi yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Nah, ini yang coba kita berikan di Facebook. Nah, kemudian juga ada di Instagram. Sama. Hanya nanti ada beda-beda dikit ya. Karena Instagram ini polanya dia kan tidak sama persis dengan Facebook. Maka kita akan berikan juga nanti bagaimana untuk cara di Instagram. Termasuk mungkin dengan timingnya, itu juga ada sedikit perbedaan, interaksinya bagaimana akan kita buat. Nah, begitu juga dengan konten. Itu ada sedikit perbedaan juga. Maka akan kita mentoring nanti di Instagram juga. Nah, kemudian baru ada TikTok marketing. Nah, TikTok marketing ini, ya, ini ya TikTok marketing ya, setelah FB, ini FB Ad juga bisa masuk ya. TikTok marketing. TikTok marketing ini Bapak Ibu, ini kecanggihan zaman sekarang. Kita siapa sih yang kayaknya nggak buka TikTok gitu ya. Wah, enggak lah ya. Dulu kan enggak lah ya, nggak mau lah. Itu dulu. Kalau dulu nggak mau orang buka TikTok karena yang ada itu hanya joget-joget gitu ya. Hanya ya sekedar mainan-mainan atau apalah yang nggak bagus. Tapi sekarang orang berlomba-lomba masuk di TikTok. Karena TikTok ini berbeda sama yang lain tadi. Dia singkat, orang senang itu. Tinggal slide-slide aja udah sliding itu ganti-ganti. Dan itu orang nggak membosanin kalau harus menunggu lama melihat apa saja. Ini sebentar. Nah, kenapa? Karena durasinya diberikan hanya singkat kan, ada 15 detik sampai 60 detik. Itu ganti. Nah, di sini juga orang di TikTok ini Bapak Ibu, orang tidak lagi harus berteman. Nah, ini dia bedanya ya. Tidak hanya harus sekedar follow baru bisa dilihat. Tidak. Kalau di TikTok ini, walaupun kita tidak berteman atau kita tidak memfollow dia atau dia tidak memfollow kita, ya bisa saja TikTok itu mengeluarkan algoritmanya agar bisa dibaca punya kita. Nah, ini juga akan kita pelajari tips triknya apa saja yang perlu dilakukan. Nah, yang pertama 7 langkah juga ya yang saya berikan di sini. Yang pertama cara kerjanya dulu nih, karena TikTok ini baru ya, jadi sedikit kalau profilnya hampir sama lah. Tapi TikTok ini juga dia nggak terlalu melihat itu sebenarnya. Orang nggak melihat profil, jarang orang melihat profil, kecuali oh ini apa lihat. Tapi nggak itu dulu dia, karena orang nggak perlu berteman seperti FB dan lainnya soalnya. Nah, tapi kalau dia merasa bagus, penting atau berguna yang kita posting, yang kita konten kita, dia akan otomatis itu, ya follow kita. Nah, jadi pertama pelajari cara kerjanya. Jadi TikTok ini platform yang di sosial media itu kontennya video dengan durasi singkat Bapak Ibu, hanya 15 detik atau digabung sampai itu bisa jadi 60 detik. Nah, ini pun akan menjadi promosi yang luar biasa kalau kita sudah bisa memahami ya bagaimana untuk menggunakan TikTok ini. Karena sekali kita posting, bisa saja viewernya atau yang orang melihat itu sampai ribuan dan itu tidak harus menjadi teman kita. Nah, ini dia luar biasanya. Jadi kita harus membuat sesuatu hal yang menarik. Nah, kalau ada produk kita bagaimana agar luar biasa bagus. Bahkan sudah disediakan di TikTok itu bagaimana membuat video yang menarik, ada efek-efeknya, baik itu musiknya, apa istilahnya, efek-efek yang bertabur macam-macamnya lah itu sudah disediakan. Nah, kalau musik pun sudah beragam. Nah, itu sudah disediakan. Ini untuk apa? Menarik orang lain yang membuka TikTok kita. Sliding, ada suara musiknya. Walaupun ini tontonnya apa gitu ya, tapi musiknya semangat misalnya, orang jadi nonton. Ini juga penting. Nah,
Kemudian juga orang sama, kalau udah bagus biasanya kalau di TikTok ini banyak aja tuh komentarnya tup 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 cepet gitu ya. Nanti kita bahas khusus lah untuk ini. Jadi peluangnya juga lumayan bagus lah kalau di TikTok, kalau sekarang ini yang membuka udah banyak. Bahkan kita kalau mencari pakai ads juga udah bisa sekarang ini. Nah, jadi kita buat untuk bangun branding bisa, jualan juga bisa. Ini kita bagi setelah pertama mempelajari cara kerjanya, kemudian kita identifikasi tujuannya apa kita ini sebenarnya untuk branding, jualan. Ya kalau jualan memang tidak sama seperti yang lain ya, kita ada caranya khusus. Kemudian pahami dengan buyer persona tadi. Apa nih tujuan kita? Maka pastikan kalau kita produknya produk yang menengah ke atas, ya kita harus sasar buyer persona itu, jangan nanti buat yang apa ya, kalau terlalu gaul juga orang nggak penting, tapi carilah yang membuat orang tua melihat video kita, waduh ini kayaknya aku kali ya, aku seperti sama seperti, akhirnya tertarik dia nonton dan ternyata bajakah gitu misalnya, itu yang kita buat. Nah ini kita akan pelajari. Mungkin gimana kalau buat videonya, nanti kita coba ya sama-sama ya, karena itu sudah ada disediakan, mudah kok. Kalaupun pakai aplikasi khusus, ya insya Allah juga bisa saja, nanti kita sambilkan lah. Nah, sama yang lainnya ada konsentrasi, timing, dan lain-lainnya. Nah, kemudian setelah tadi TikTok, apa berikutnya ada GMB ya, GMB. Ada yang tahu GMB apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak GMB itu apa? Ini kan, nah, ini GMB. Setelah TikTok ada GMB atau Google Search. GMB itu adalah Google My Business atau Google Businessku ya kalau di Indonesia kan. Nah, lebih kurang seperti ini. Nah, di GMB ini penting sebenarnya, karena ini salah satu fitur ya, fasilitas yang diberikan oleh Google, di mana kita sebagai pengusaha, pebisnis, punya produk, itu bisa memanfaatkan ini agar orang-orang yang ada di dunia maya itu bisa tahu ada kita, di mana kita, sehingga bisa tahu dia akan kehadiran kita, bahwa saya Rahmat Junaidi sebagai memberikan ilmu digital marketing, entrepreneur, nah itu dikenal ada di dunia maya. Atau kita jual bajakah, bagaimana bajakah itu tahu bahwa yang menjual bajakah di kota Bandung, di kota Jakarta, di kota Pekanbaru, di kota Medan, di kota Banda Aceh, itu sudah ada, ketika dicari orang, kitalah yang dapat namanya. Nah itu, nanti kita gunakan GMB ini. Ya. Nah bagaimana caranya? Nanti kita akan coba pelajari, langsung kita praktek. Karena ini orang mencari produk itu bisa. Nah, Bapak Ibu juga tahu kan ada sekarang kalau kita mau ke suatu tujuan, mapnya mana nih. Nah, itu juga dari sini bisa dibuatkan. Ketika kita sudah punya bisnis, kemudian orang bagaimana datang ke bisnis kita, baik itu ke alamat kita, itu bisa dibuatkan. Ya, sehingga pelanggan akan mudah menemukan kita, menemukan bisnis kita, menemukan tempat membeli produk kita, sehingga bisa membanyakkan cuan ya, bisa memperbanyak laris manisnya produk kita tentunya juga. Dan kalau nggak harus datang ya minimal orang kalau cari di internet, di Google itu juga dapat kita, karena Google akan membantu juga menjadikan kita jadi nomor satu. Ada di, kalau Bapak Ibu buka itu di sebelah kanan atas itu kan di bagian dari GMB ini sebenarnya itu yang dimunculkannya. Nah ini juga di GMB ini nanti orang bisa mereview kita Bapak Ibu. Bagaimana orang mengenal kita, kita ini menjual produk sebenarnya baik, bagus, dan menjual produk ini apakah produk yang membuat orang senang dan akhirnya orang memberikan memberi nilai ya, memberi nilai misalnya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, pernah ya? Pernah ya Bapak Ibu ya? Mungkin Bapak Ibu juga mungkin pernah melakukannya, kasih bintang barangkali. Nah sama seperti ini. Nah ini berapa reviewnya nih? Bintang 3. Kalau jelek orang ngasih bintang 1, bintang 2. Itu kan mempengaruhi sebenarnya bisnis kita. Makanya kadang orang mau membeli sesuatu pun calon pelanggan lah kita bilang ya. Lihat-lihat nih, ini aku mau nginap di hotel ini, bah ini kayaknya dapat bintang 2. Kita cek itu komen orang, wah kata orang ternyata jorok, kata orang customer service-nya atau apa resepsionnya nggak ramah. Wah itu muncul. Jadi hati-hati itu kalau kita udah gunakan, kita juga harus jaga performa kita itu harus yang terbaik. Nah itu ya. Oke, kita sampai 9.30 ya. Ini udah lewat 17. Nah, ini udah mau habis. Setelah GMB, nanti kita juga bisa melisting atau informasi dan buat Google Set ya. Oke,
setelah GMB sebenarnya ada afiliasi digital marketing saya berikan, tapi ini bagi Bapak Ibu yang mau bisnisnya berkembang, tapi ini sebenarnya berhubungan juga dengan pembuatan web. Mungkin di sini akan saya buat web saja ya. Afiliasi digital ini sebenarnya penjelasannya lah nanti. Kenapa? Bisnis kita itu bisa berkembang dengan cepat dan mudah karena adanya orang lain membantu penjualan kita. Nah, seperti itulah. Nah, tapi bagaimana orang bisa lebih mudah ketika kita nanti ada websitenya, affiliate-nya. Nah, tapi ini saya ingin berikan juga nanti Bapak Ibu agar punya website. Karena website ini mendukung tadi keyword. Riset keyword itu, kemudian orang juga mencari kita itu sebenarnya dari website ini. Nah, kalaupun tidak bisa website yang berbayar, kita cari website yang gratis ya. Yang gratis juga ada. Oke. Jadi bagi Bapak Ibu nanti yang memang mau ikut mentoring, maka kita jelaskan. Nah, website kita coba jelaskan dulu sedikit. Apa itu website? Website adalah kumpulan informasi atau kumpulan page atau halaman-halaman yang bisa diakses lewat jalur internet. Nah, seperti ini HTTP, www, apa. Nah, kita punya bisnis apa nih? Nah, maka harusnya namanya apa kira-kira? Nama produk kita atau bukan? Banyak orang menggunakan nama produk kita langsung. Salah, tidak ada yang salah ya. Tapi ketika kita belajar bahwa orang mencari sesuatu itu adalah yang dia butuhkan, yang dia inginkan. Jadi kalau kita membuat produk ya dengan sesuatu nama usaha kita yang baru misalnya. Ini contoh kita buka usaha apalah ya. Tapi baru nih. Nah, contoh saya punya Kim Academy. Saya buat nih www Kim Academy misalnya. Ini dicari orang nggak? Belum tentu. Orang nggak tahu itu apa Kim Academy, itu dari mana nama itu, bagaimana, nggak tahu. Orang tahu paling kalau sudah ada yang disampaikan orang atau lihat sesuatu. Tapi bukan itu kan yang dicari orang, dibutuhkan orang secara langsung. Yang banyak dibutuhkan orang apa nih? Kim Academy untuk apa misalnya? Untuk memberikan pelatihan. Apa? Digital marketing, untuk entrepreneur, dan lain-lainnya, public speaking, dan lain-lainnya. Nah, silahkan dibuatlah di sana. Bisa saja, contoh, training digital marketing Medan. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau butuh itu, maka kita butuh domain. Karena secara teknis, website adalah kumpulan dari halaman-halaman. Ya, halaman 1, halaman 2, halaman 3 itu, di mana informasi-informasinya tergabung di sana. Jadi banyak informasi, ya ada profil kita, ada tentang bagaimana orang sudah testimoninya, sudah mencoba produk kita, bagaimana nanti bagi proses penjualan dan lainnya, itu lengkap. Dan bagaimana informasi-informasinya. Jadi halaman-halaman itu beda dengan landing page. Landing page itu satu ya untuk promosi jualan biasanya. Nah, tergabung dalam suatu domain atau subdomain tertentu. Nah, domain ini tadi seperti sini www. Nah, namanya apa? Nah, ini yang kita harus pahami. Nah, untuk website ini, kenapa kita penting menggunakan ini? Karena satu, orang kita banyak mencari kepastian nih. Ini bisnis bajakah ini benar nggak nih? Ini bisnis apalagi tadi? Ini benar nggak nih ya? Ini punya sepatu. Kalau Pak Azri nggak hadir ya kemarin hadir. Ini benar nggak nih? Ini dilihat dulu. Nah, kemudian ini juga, wah ini resmi. Kalau punya yang besar ini portal resmi nggak? Dilihat tuh nampak kan kalau di web. Kemudian semakin terpercaya karena biasanya orang yang sudah punya domain itu orang lebih percaya, walaupun bisa saja orang ada yang nipu-nipu dan lainnya. Tapi setidaknya orang lebih percaya. Kenapa? Orang butuh biaya untuk ini. Ya, biayanya sebenarnya mahal nggak? Tidak, tergantung kebutuhan. Nah, kebutuhan kita apa? Kalau seandainya untuk portal berita, oh itu butuh kapasitas besar, ya itu mungkin agak sedikit mahal hostingnya. Tapi kalau tidaknya, maka bisa saja murah kalau hanya untuk beberapa informasi saja. Nah, kemudian aset digital paling utama karena ya ini orang butuh ketika Bapak Ibu sudah posting, orang mencari, tuk dapat punya Bapak Ibu. Contoh saya pernah posting, walaupun ini penggunaan bersama ya websitenya, itu sampai sekarang, padahal dulu saya memposting itu 2012, sekarang sudah 2023, udah 11 tahun, itu masih ada orang mencari. Nah, itu luar biasa, asetnya luar biasa. Kalau kita sudah posting, bisa saja itu tetap dicari orang selama websitenya tidak hilang, gitu ya. Selagi websitenya tetap eksis juga, ya eksis. Ini 0 yang digunakan dan lebih terpersonalisasi ya, lebih khusus dia ya, karena sudah ada web sendiri. Ada juga kan website gratis, web gratis itu kan orang ini berarti belum belum profesional deh, kan adanya seperti itu. Nah, itulah semua tadi yang sudah kita sampai kita dengarkan, kita sama-sama ketahui ada lebih kurang ya lebih dari 10 lah
yang akan kita pelajari kira-kira. Nah, di 15 atau 20 menit terakhir, Bapak Ibu, kalau ditanya, siapkah atau maukah untuk ikut mentoring? Nah, ini ada yang chat ya. Oke, ya sama-sama Pak. Kalau di Jawa sana udah agak malam ya. Oke, kira-kira ada nggak yang butuh mentoring? Nah, tentulah jawabannya adalah ya. Nah, mentoring ini siapa yang mau ikut? Ada Bapak Ibu? Siapa yang mau ikut nih? Ya, sama-sama. Siapa yang ikut mentoring nih? Dari sekian orang ini, semua mau ikut nggak nih kira-kira? Ya, saya tidak memaksa untuk ikut, tapi ada kesempatan yang terbaik. Karena gini, ikut atau tidak Bapak Ibu, tentulah ini tidak mempengaruhi sebenarnya untuk diri saya sendiri. Karena saya memang senang berbagi. Dan saya punya kesepakatan atau punya komitmen untuk membantu. Makanya saya akan berikan, saya bantu. Nah, kalau Bapak Ibu ikut, ya semoga bisa membantu Bapak Ibu. Kan itu. Tapi kalau tidak pun, ya saya secara langsung tidak mempengaruhi. Tapi saya ada hal-hal yang lain yang bisa saya coba ambil. Ya, kenapa? Ketika kita berbagi, insya Allah akan semakin banyak rezeki. Walaupun Bapak Ibu tidak mengikutinya sampai selanjutnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau, nah saya akan berikan. Ini ada yang gratis. Mau berbayar atau gratis nih Bapak Ibu? Ya, boleh dong di chat. Mau berbayar atau gratis? Kalau berbayar, oke. Kemarin ada yang berbayar itu pun saya itu ya siap dengan biaya sekian. Ada yang siap, ada yang tidak ya. Tentunya kalau kita sendiri itu akan tinggi biayanya. Tapi bagi orang, kemarin ada yang memang sendiri, dia ada yang mau itu berbayar untuk mentoring. Ya, kalau sendiri memang agak mahal. Kita bilang ya, kalau sendiri itu biayanya bisa, nih kita hitung aja, kita keluarkan langsung. Bisa sampai berapa? 3,5 juta. Kalau privat personal. Ya, itu. Tapi kalau bersama-sama, maka bisa beda. Nah, yang saya buat ini bisa dengan beberapa orang. Nah, ini yang berbayar ya, ini yang sudah saya jalankan ya. Ini contoh saya keluarkan aja nih dia. Ada paket full namanya, full belajar selama 3,5 bulan. Ini biaya 750.000. Jadi ada 11 materi yang tadi sudah Bapak Ibu dengarkan di previewnya. Nah, tambah 3 review ini, kita akhirnya setiap kita pembelajaran dalam 1 bulan itu ada 4 pekan. 3 minggu kita materi, pekan terakhir, minggu terakhir itu kita review apa yang sudah kita pelajari, bagaimana. Nah, kita gunanya apa? Supaya betul-betul kita jadikan ini menghasilkan. Nah, itu masuk ke dalam grup, nanti grup yang akan kita bina, akan memonitoring bagaimana Bapak Ibu, ini sudah ada perkembangan nggak? Nah, kalau di paket full belajar atau paket-paket yang berbayar, tentulah saya tidak memaksakan Bapak Ibu tentunya. Kenapa? Loh, kan sudah keluar biaya. Bagi saya, yang saya bisa berikan, ini loh ilmunya. Yuk, praktekkan. Kalau Bapak Ibu tidak praktekkan, ya kembali kepada Bapak Ibu dong hasilnya, kan gitu. Tapi saya sudah buktikan kemarin, saya pernah membantu satu perusahaan, dan waktu itu saya diminta oleh perusahaan untuk mengeluarkan 5 kata kunci yang bisa berada di halaman 1 Google. Alhamdulillah, dari 5 ini hampir rata-rata itu berada selalu di halaman 1 Google setiap pekannya. Walaupun adalah satu turun, tapi diperbaiki lagi, naik lagi. Nah, karena itu ada caranya. Bagaimana produk kita, kata kuncinya di halaman 1 Google. Nah, ini contoh. Ini contoh kargo lah misalnya. Contoh Rahmat Kargo misalnya. Kira-kira orang mencari Rahmat Kargo nggak? Ngapain juga? Emang Rahmat Kargo, emang siapa gitu? Emang bagus. Orang kan nggak tahu, nggak itu yang dilihat. Tapi orang mencari kargo Medan. Kargo terbaik Medan. Kargo murah Medan. Nah, itu kata kunci contohnya. Maka keluarkanlah itu. Jadi kalau kargo Medan, keluarlah Rahmat Kargo misalnya. Nah, kalau kita mencari jasa pengiriman barang Medan, ketika orang mengetikkan jasa pengiriman barang Medan, maka di halaman 1 Google ada. Ya, jangan sampai di halaman 1 tidak ada, tapi di halaman ke-5, ke-6, waduh, orang nggak mau ngelihat lagi itu biasanya. Walaupun mungkin ada saja, tapi ya jarang. Nah, ini. Nah, ini akan diberikan dengan biaya 750.000. Kalau ada 3 orang saja mau belajar, maka kita jalan. Nah, itu yang saya lakukan selama ini. Ada 3 saja, misalnya, Pak, saya mau ikut mentoring,
tapi sendiri atau sama temennya ada atau berapa gimana atau grup? Kalau sendiri harganya ini. Nah, kalau grup 3, kalau kemarin masih 5 nih saya coba jadikan 3 aja nggak apa-apa. Ya promo ya. Paket bulanan kalau seandainya terlalu besar 250 ribu aja nggak apa-apa. Tapi hanya 3 materi ditambah 1 review. Artinya 1 bulan itu kan 4 pekan, 4 minggu. 3 minggu itu materi tambah 1 review. Nah, tambah grup. Nah, ini bisa jalan kalau 5 peserta. Oke, sekarang bagaimana kalau saya mau belajar 1 aja? Maka paket pemateri ini ada, kita kasih juga 95.000 dan ini bebas pilih materinya. Kalau tadi dia udah paket dia. Kalau Bapak Ibu lihat nih warnanya. Nah, ini warnanya 1 paket, ini 1 paket, ini 1 paket. Kenapa? Karena ini mempengaruhi satu sama lainnya. Ini juga mempengaruhi satu sama lainnya. Ini juga nanti. Nah, ini belajarnya bagaimana? Ya jika ada kelas yang berjalan. Karena nggak mungkinlah 1 materi 1 orang atau tetap 1 orang itu nih paling bawah. Nah, promo itu bisa nggak saya belajar semuanya Pak 3,5 bulan? Saya kasih promo 2 juta. Dapat semua materi dan langsung japri. Nah, mulai kapan? Kalau ini mulai bisa kapan saja. Jadi 15 kali pertemuan saya buat di sini itu sama preview seperti ini 1 kali untuk semuanya. Nah, itu yang saya berlakukan selama ini Bapak Ibu. Nah, khusus hari ini ya. Khusus hari ini. Ya, Bapak Ibu di sini ada dari berbagai kota. Nah, dan juga memang dari khusus pengusaha di surga saya sudah siapkan waktunya, maka ada paket yang ini. Apa itu? Mentoring gratis. Mau? Ada yang mau Bapak Ibu? Oke, sekali lagi bagi yang mau, ini khusus saya akan membawakan kepada pengusaha di surga, dan bagi yang mau tentulah tidak sama seperti yang belajar berbayar. Kalau belajar berbayar tadi saya tidak akan memaksakan, saya tidak ada syarat, ketentuan tidak ada. Kenapa? Ya toh udah keluar uang. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah keluar uang itu tidak mau mengikuti apa yang saya katakan, saya ajarkan, ya kan yang rugi dia. Tapi kalau sudahlah kita coba diambil yang gratis, janganlah pula nggak pula melakukan. Nah itu kenapa? Karena saya ingin membantu. Jangan sampai udah dikasih gratis nggak ada hasilnya, dibilang ah ini nanti nggak ada juga hasilnya gitu. Tapi harus betul-betul sungguh-sungguh. Nah oke, ini waktu mentoring Bapak Ibu. Ini bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di sini ada beberapa orang saya lihat itu adalah dari member atau dari pengusaha di surga. Nah inilah jadwal kita ya Bapak Ibu. Bagi yang belum menjadi member atau menjadi bagian dari pengusaha di surga, maka nanti bisa ikuti syarat dan ketentuan berlaku. Oke, kita lanjut. Waktu mentoring gratis. Wah, udah jam 9.30 aja ya. Waktu mentoring gratis itu via Zoom dilakukan setiap 1 kali dalam 2 pekan. Artinya 2 minggu sekali. Misalnya kita adakan Senin depan atau Senin ini, misalnya ini Senin. Nah, maka ada lagi nanti Senin depan kosong, Senin depannya lagi baru ada. Nah, seperti itu. Nah, ini kita buat jam 20.15 sampai 21.45. Nah, seperti ini kan waktunya terlalu mepet, ya 1,5 jam lah, sampai 45 lah. Karena Medan kan Bapak Ibu tahu lah ya, agak lama isanya. Jadi kita undur dulu sampai 20.15. Sampai 21.45. Kemudian monitoring Japri via WA dilakukan setiap 1 kali dalam 2 pekan. Nah, ini sebenarnya kita Bapak Ibu ada nanti apa namanya, setiap hari Senin juga saya buat kalau bisa Senin. Bagaimana bisnis Bapak Ibu supaya berjalan, tentulah melakukan apa yang sudah diberikan. Nah, jadi setelah kita misalnya hari Senin ini kita belajar, sekarang kita belajar apa nih? Riset kata kunci. Nah, maka nanti adalah saya berikan bagi Bapak Ibu yang mau memang berhasil, sukses, maka lakukanlah yang sudah dipelajari. Maka saya buatlah, ini Bapak Ibu ada ya kita riset kata kunci. Yuk lakukan kata kunci yang Bapak Ibu bisa buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa. Atau nanti pas kita belajar FB, nah Bapak Ibu lakukan kita buat ini, buat ini, buat ini. Nah, harus dilakukan. Nah, Senin depannya kita nggak ada Zoom, tapi Senin depannya kita akan japrian via WhatsApp. Bagaimana dengan seminggu ini Bapak Ibu sudah dilakukan belum? Riset kata kuncinya bagaimana? Apa yang dapat? Oh ini gimana? Betul nggak? Ini betul nggak? Ini bagaimana? Itu akan kita diskusikan di sana. Artinya disitulah konsultingnya atau konsultasinya ya, dan coaching dan lain-lainnya. Nah itu selang waktunya sekali sepekan. Nah
Kemudian ada juga monitoring group WhatsApp. Jadi Bapak Ibu yang sudah ikut resmi untuk mentoring gratis, maka kita buatkan grup khusus. Jadi tidak sama dengan grup pas. Itu grup nggak banyak orangnya, kadang nggak ada keaktifannya, sama aja, bodong ya. Sebenarnya ya kita nggak bisa bilang itu orang yang nggak bermanfaat semuanya apa. Tapi setidaknya untuk ini kita nggak bisa orang yang hanya berada tapi tidak berasa. Ada tapi tiada. Maksudnya ada di dalam suatu grup tapi nggak ada aktivitas, nah itu nggak bisa. Makanya monitoring group ini kita lakukan rutin. Untuk apa? Ini monitoring ini misalnya Bapak Ibu sudah membuat tadi postingan. Hari ini saya sudah posting. Nih saya punya, saya sudah kirim. Nah Bapak Ibu yang lain itu bisa membantu. Nah saya hari ini sudah mendesain Canva. Ini Canva yang saya hasilkan. Nah dia kirim nih. Kan kita Senin misalnya belajar. Selasa dia buat, wah hari Rabu udah berhasil, dia kirim. Nah teman-teman boleh kita saling membantu, memberikan masukan, termasuk saya. Nah di situ grup itu harus aktif berjalan. Nah atau kita buat, ini saya sudah posting, ini ada tugas, apa yang kita lakukan misalnya. Ya, yuk, tolong bantu komen sana dia punya. Nah, kita semua harus lakukan. Nah di grup itulah, dan saya sudah komen, selesai, saya sudah komen, kayak contoh gitu. Saya sudah bisa kata kunci, ini hasil-hasilnya, ini punya saya ya. Pokoknya itulah yang saya gambarkan untuk monitoring setiap pekannya itu ada. Nah, kalau ini waktunya tentu fleksibel sesuai kondisi juga, situasi kondisi. Begitu juga kalau Senin itu maksudnya fleksibel itu ya nggak harus ditentukan kita jam berapa untuk konsultasinya. Bagi yang mungkin memang sudah ada waktu dari pagi, ya kirim aja, nanti saya bantu jawab sebisa ada waktu saya kosong. Nah inilah. Nah insya Allah yang namanya mentoring semua kita lakukan seperti di gambar nih. Apa target kita? Ya, insya Allah kita harus sukses meraihnya. Nah, dengan cara apa? Coaching. Nah, saya berikan Bapak Ibu coaching, ya. Kemudian di guide, ini loh caranya seperti ini. Karena kalau ini beda-beda artinya nih, coaching beda, ini beda. Nah, training juga diberikan, motivasi juga diberikan. Nah, bagaimana penambahan wawasan diberikan dan supportnya juga diberikan. Insya Allah kita sukses bersama. Inilah mentoring. Nah, makanya bagi yang memang mau terima WhatsApp langsung dari saya setiap Senin dan Kamis itu tentang jualan, ya udah harusnya Bapak Ibu yang ikut mentoring ini ya harus nggak wajib lah, harus ya. Tapi kalau nggak juga jadi nggak boleh ikut, wajib juga jadi nanti. Kenapa? Karena kalau nggak nambah ilmu gitu, sayang gitu. Karena insya Allah Senin dan Kamis itu ilmu jualan akan saya posting terus. Bahkan di sana banyak orang yang ya bisa dibilang udah ratusan orang yang ada saya berikan setiap waktunya. Oke, kita lanjut ya. Waktu kita udah lewat. Nah, kemudian syarat dan ketentuan mengikuti mentoring gratis ini apa? Pertama, nah ini saya langsung saja. Bapak Ibu gratis ikut sama saya, tidak perlu bayar. Bayarnya bukan bayar sama saya ya. Tapi kenapa ini harus ada? Karena kita harus butuh sampel, butuh produk. Pak, saya kan punya produk. Oke, tapi bagaimana saya sebagai mentor untuk mengarahkan kalau ternyata produknya beda-beda? Makanya saya mau untuk mentoring ini kita gunakan satu produk. Makanya Bapak Ibu akan masuk di pengusaha ahli surga bagi yang belum. Bagi yang sudah ternyata bagian dari pengusaha ahli surga, ya gampang tinggal lanjutkan. Namun, agar kita bisa memastikan bahwa kita sudah melakukan pekerjaan kita, maka saya minta Bapak Ibu yang betul-betul mau mentoring gratis, sekali lagi gratis, maka harus memiliki stok 5 bungkus bajakah di rumahnya, di tempatnya, bebas jenisnya apa. Nanti setelah ini kita akan yang mau khusus ya, nanti daftar kita masukkan ke grup, di situ akan kita bahas. Nah, bagi yang sudah ada, Pak, saya kan agennya Bajaka, saya kan reseller Bajaka, saya udah punya, berarti harus saya beli nggak? Oh enggak, kan kata-katanya stok. Artinya stok itu ketika kita mulai nih, kita kan mulai mentoring usaha untuk jualan, nanti ketika ada orang butuh kita udah aman, ya. Jadi ini bukan syarat untuk menjadi agen reseller Bajaka, tidak. Ini adalah syarat untuk saya, mentoring ke saya. Jadi di sayanya ini Bapak Ibu nggak usah bayar, tapi kita harus ada produk, tapi produknya itu silahkan nanti berhubungan dengan si yang distributor Bajakanya. Nanti ada di sini, mungkin hadir nggak ya, Ustaz Ahmad Tahir namanya. Nah, konfirmasi ada nanti setelah Bapak Ibu pastikan 5 itu ada, Bapak Ibu kirimkan buktinya, dan saya tanyakan juga nanti ke distributornya, maka barulah Bapak Ibu bisa ikut kelas mentoring gratis ini. Itu syarat pertama ini. Wah,
gini kali ya, ya namanya kita mentoring gratis. Kalau enggak ya pakai yang tadi, mau 95.000 minimal boleh satu kali program pembelajaran, atau 250.000 3 kali materi, atau full 750.000 boleh, tapi dengan grup. Oke, itu ya pertama. Yang kedua, oh ya, karena ini bajakan nih ada yang baru, mungkin di sini ada yang hadir baru, saya coba sedikit kasih gambaran Bajaka ini kenapa sih kok jual Bajaka, atau kenapa produknya dikasih Bajaka. Insya Allah Bu dahsyat, saya sudah Berdasarkan hasil penelitian akar Bajaka, disimpulkan bahwa sesungguhnya akar ini banyak mengandung senyawa-senyawa fitokimia yang berperan sebagai anti kanker. Ada tanin, ada flavonoid, dan senyawa-senyawa fitokimia lain seperti steroid dan steroid maupun senyawa yang lainnya. Semua itu bermula dari Yazid dan pengalaman atas neneknya, Ibu Pak Daldin, yang sakit kanker stadium 4, betul? Ya, stadium 4 kanker payudara. Kanker payudara stadium 4 sudah berapa tahun, Pak, menderita? Hampir 10-an tahun lebih sudah. Saat itu orang tua saya ngasih tahu stadium 4 dan disuruh operasi. Ibu saya nggak mau, karena dia juga orang medis, kayaknya juga takut. Akhirnya pulang kita ke kampung. Akhirnya bapak saya berinisiatif mencari, dapatlah itu. Alhamdulillah, hampir 99% alhamdulillah sembuh. Butuh berapa lama kemudian untuk sembuh? Cuman dalam 2 minggu reaksi sembuh, sebulan total. Oke, Masya Allah ya, luar biasa. Ini kita lanjutkan dari dokter ya, bagaimana pula menurut beliau. Bagian batang kayu dari tanaman ini sudah terkenal sejak lama sebagai salah satu bahan dalam pengobatan tradisional. Jadi dapat digunakan sebagai pengobatan tradisional, teman-teman. Salam sehat, selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. It's clear to see from up here, the world seems small. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Tanaman ini merupakan tanaman khas yang berasal dari daerah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, teman-teman. Mempunyai batang yang kuat, kokoh, dan besar. Bagian batang kayu dari tanaman ini sudah terkenal sejak lama sebagai salah satu bahan dalam pengobatan tradisional. Jadi dapat digunakan sebagai pengobatan tradisional, teman-teman. Memiliki nama latin Spatholobus litoralis Hax, lebih dikenal dengan nama populer yaitu kayu bajaka. Merupakan salah satu bahan yang digunakan sebagai salah satu bahan pengobatan tradisional oleh kebanyakan masyarakat Kalimantan. Bagian kayu bajaka yang baik digunakan sebagai pengobatan tradisional adalah kayu akarnya, teman-teman. Teman-teman dapat konsumsi kayu bajaka dengan cara meminum rebusannya atau membuat kayu bajaka menjadi teh. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam kayu bajaka adalah tanin, saponin, alkaloid, steroid, terpenoid, fenol, fenolik, dan Oke, itulah lebih kurang ya, langsung saja. Dan ini juga sedikit gambaran untuk produknya. Nah, ini kita buat di Canva. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan bisa belajar ini sama-sama. Ini kita desain. Nah, kemudian juga nih sama
kalian kita menginformasikan. Nah, inilah contoh edukasi. Ketika funneling, kita belajar funneling tadi, nah kita sampaikan ini. Jadi kita di sini belum ada jualan kan terlihat di sini, tapi kita menyampaikan informasi tentang produk. Nah, setelah mereka baca, nah kita informasikan juga apa sih testimoni dari mereka yang sudah mencoba meminumnya. Nah, kita sampaikanlah ini. Nah, insya Allah dari sini kan mereka mulai, ini bisa ya untuk menyembuhkan ini. Wah, ini bisa ya untuk jerawat, bisa ya untuk terapi rokok, bisa ya untuk amandel, dan lain-lain. Akhirnya mereka boleh bertanya. Nah, kalau mereka sudah bertanya, maka insya Allah akan cering-cering. Nah, maka banyak closing-closing. Nah, alhamdulillah, ya kalau closing seperti ini kan alhamdulillah ya. Nah, inilah contoh yang bisa kita ikutin dan semoga kita bisa cering-cering. Nah, terakhir, karena waktunya juga sudah mendekati 45 menit ke depan, maka kita langsung saja syarat dan ketentuan berikutnya. Nah, ini. Karena ini gratis, sekali lagi, tentulah harus sama-sama kita buktikanlah. Jangan pula kita udah diberi gratis, tapi nggak ngapa-ngapain. Ya, itu nggak benar, nanti ya yang salah bisa jadi, nggak menghasilkan, sementara tidak dijalankan. Nah, ini. Yang kedua, ada tugas-tugas yang diberikan. Wah, ini kayak sekolah dong. Bukan kayak sekolah. Tugas yang gunanya untuk kita juga, untuk Bapak Ibu juga. Kenapa? Bapak Ibu kan sudah jadi reseller atau agen bajaka, udah punya stok bajaka. Nah, ini masa dibiarkan nggak dibeli sama orang? Nah, itulah tugas. Itu maksudnya tugas apa? Nah, contoh tadi, kita meriset kata kunci. Nah, tugasnya, ya Bapak Ibu, silakan buat kata kunci yang Bapak Ibu sendiri punya. Jadi masing-masing orang beda. Jangan sama, jangan contek-contek, masing-masing beda, karena nanti diajarkan apa saja. Oke, sekarang kita buat Canva atau buat desain flyer untuk masing-masing orang itu satu saja. Nah, wah, kalau satu udah bisa, insya Allah 2, 3, 4 gampang. Nah, buatlah satu. Masa itu nggak mau? Kan toh untuk kita juga. Nah, akhirnya Bapak Ibu bisa dan terbiasa, akhirnya jadi mantap. Nah, contoh lain Bapak Ibu diminta nanti apa tadi? Facebook. Nah, apa belajar Facebook? Nah, ini Facebook ini seperti ini. Nah, itu ada tugas rutin yang akan diberikan juga. Nah, ini harus dijalankan. Jika tidak menjalankan tugas, misalnya hari ini kita Senin ini belajar tentang riset kata kunci, bagi Bapak Ibu berikutnya nggak dikerjakan. Ya, mohon maaf. Bapak Ibu nggak dikasih kesempatan untuk ikut kelas berikutnya. Akhirnya kan yang rugi Bapak Ibu juga. Kenapa? Karena kan itulah effort sebagai konsekuensi kita. Jadi kalau adalah diberi tugasnya, kan bersambung juga tuh harapannya saya coba buat bersambung. Contoh, hari ini kita belajar Canva. Nggak dikerjakan desainnya. Padahal Senin berikutnya kita belajar copywriting. Nah, ini kan berhubungan. Jadi Bapak Ibu mohon maaf nggak bisa ikut kelas copywriting jadinya. Kan sayang. Nah, ketika Bapak Ibu mau, tugasnya ya kerjakan karena waktunya kan panjang. Misalnya Senin depan masih tahap WA kan belum ikut yang Zoom. Ya udah kerjakan aja. Panjang kok waktunya. Nah, itu yang kedua. Jadi kalau tidak mengerjakan, maka tidak bisa ikut kelas berikutnya sampai tugasnya selesai dilaksanakan. Tapi kalau ternyata 3 kali kelas tidak ikut menghadirinya, alasan karena memang tidak menyelesaikan tugas, dan juga alasan karena lupa, alasan karena ya malas apalagi dan lain-lainnya, maka mohon maaf, Bapak Ibu akan dikeluarkan dari grup. Jadi menghadiri kelas itu ya diharuskan lah. Jadi kalau berhalangan hadir itu pun harus punya alasan yang jelas. Iya. Nah, kalau tidak maka 3 kali maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan untuk mentoring ini. Nah, itu aja. Ini aja syaratnya, nggak banyak-banyak. 3 ini aja. Nah, kalau 3 ini sudah, insya Allah let's go ya. Nah, bagi Bapak Ibu, kalau memang sudah memahami betul aturan mainnya, insya Allah kita bisa mulai. Ini yang hadir ya, saya tengok dulu. Oh ya, ini untuk memulainya Bapak Ibu, siapa saja yang hadir di sini silahkan. Bagi yang mau memang ikut mentoring gratis, maka bisa dicek di chatnya yang saya kirim berikut ini. Nah ini, silahkan klik di sini, maka akan bisa Bapak Ibu untuk mendaftar. Oh iya, Pak Cipta Hadi ternyata sudah keluar. Oke, nggak apa-apa. Mau istirahat. Ini kebetulan beliau di Jawa ya. Nggak apa-apa. Nah, mentoring pas. Ini silakan Bapak Ibu klik. Nah, nanti akan ada informasi selanjutnya kami kirimkan khusus. Nah, mana di sininya belum ya? Ah, ini. Oke, maaf nih. Mentoring pas. Sudah saya berikan ya di chat. Nah, kalau mau, maka
kita akan start di bulan Juni. Jadi Bapak Ibu setiap Senin Kamis dapat chat langsung dari saya, dari WA, terus Senin depannya, Senin berikutnya, kita setiap Senin akan ada terus pembelajaran. Nah, gimana kalau saya di sini, apakah memang harus saya belum jual bajakah? Oh, tidak. Selama mentoring, tentulah Bapak Ibu wajib menyelesaikannya sampai selesai pembelajaran. Tapi setelah itu, misalnya selesai belajar kita mentoring, ya misalnya udah lewat lah waktunya berapa bulan ke depan, udah tidak ada lagi ilmunya atau waktunya sudah lewat, habis kan, maka saya tidak lagi jual bajakah, ya kembali kepada Bapak Ibu tentunya. Tapi yakinlah orang yang sudah merasakan manfaatnya biasanya akan mencari. Dan Bapak Ibu kalau sudah punya customer, maka akan repeat order dan akan langsung terus menghasilkan. Itu dia dahsyatnya Bapak Ibu. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang mau ambil kesempatan ini. Oke, itu dari saya. Waktunya sudah lewat. Mohon maaf jika mohon maaf atas semua kesalahan dan mohon ampun kepada Allah. Ya, saya tutup. Nanti kita bisa diskusi habisnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang ada mau ini sharing, silakan. Di sini yang sudah menjadi apa? Reseller Bajaka atau agen Bajaka. Wah, ini Bang Aznal ya. Alhamdulillah hadir ya. Siap Bang, ikut Bu Suryati, Pak Panji, Bu Marwa, Bu Fakih ini ya. Bu Susi bagaimana? Pak Zafran. Silakan. Kalau bisa, kalau ini karena malam, kita mungkin kalau diskusi boleh sekarang masih dikasih kesempatan. Bagaimana Pak Joni? Ya, ini Pak Joni juga ada ya. Mohon maaf kelewat. Oh iya, udah pindah. Ya, sekarang di Jalan Flora. Ya, Jalan Flora. Bunga Melur, ya rumahnya besar ya, Bang Azal ya. Saya buat acara di sana bagus, tapi kalau sekarang nggak bisa buat acara di sini, tapi insya Allah saya tetap akan cari nanti, kalau bisa tetap ada, bisa berbagi lah, sharing-sharing. Tapi kita mau main online nih, makanya saya mau membantu teman-teman untuk online nih. Siapapun bisa. Oke, terima kasih ya Bang Asnal ya. Bang Joni, gimana ikut ya? Bisa ya? Ya, Pak, saya kerja Pak, kan gitu nanti. Ya, toh ini nggak akan ngabisin waktu loh. Ya, tugas Bapak nanti gimana? Saya nggak bisa menjalankan tugas. Tenang. Iya kan Bang Asnal ya, tugas juga gampang ya. Toh ilmunya sebenarnya gampang-gampang semuanya, tinggal kita mau bagaimana untuk menjalaninya. Ya contoh FB, ya FB udah ada semua. TikTok gimana Pak? Saya nggak pandai TikTok. Ya sebenarnya yang saya ajarkan juga tentulah masih dasar lah saya bilang ya. Karena kalau lebih dalam ya itu kalau saya contoh belajar TikTok itu 2 hari itu. Dan itu berbayar juga lumayan ya. Tapi ya bagi Bapak Ibu gratis. Nah, terus apalagi tadi? Facebook udah biasa lah, ada kenal. Copywriting itu kan tinggal tulis. Dan itu pun sekarang itu saya sudah belajar ngambil ini dari beberapa affiliate itu sudah disediakan malah rumusannya, formulanya, tinggal kita memasukkan aja. Nah itu sebegitu mudahnya sekarang. Bahkan sekarang sudah ada AI, apa namanya AI, AI itu lebih dasar lagi kalau Bapak Ibu paham. Wah, semua sudah terbantu. Jadi kita tinggal menggunakan apa, memberikan apa yang kita mau, nanti sudah dibantunya. Ya, sekarang mungkin kalau pernah lihat apa chat GPT banyak itu. Nah, ini yang banyak sekarang membantu kita dalam bisnis dan lain-lainnya. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya, silakan. Kita kasih waktu 5 menit lagi lah ya, kalau karena malam terus saya berlanjut. Tadi Pak Cipta Hadi sudah keluar sayang kali. Nah, karena dari Bandung nih ada yang dari luar kota jauh nggak nih selain Medan? Karena yang dari jauh-jauh ya kalau ikut mantap nih ya. Ya sekarang ada AI artificial ya intelligence. Kita katanya lebih hebat daripada manusia nanti dari kalian. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, nggak ada. Bang Joni lagi kerja Bang? Bang Panji bagaimana? Bu Suryati bagaimana? Ada tanggapan? Malu kali ya. Malu apa nih? Yang mana dia ngomongnya? Oke, kita tunggu nih sekali lagi
Kalau bisa klik ya di sini biar nanti bisa di apa dilanjutkan nih. Tapi saya eh, harus mikir juga kalau seandainya memang yang ikut itu sangat-sangat sedikit ya. Mohon maaf nih, saya bukan mau nggak bantu, bukan mau jual mahal atau apa enggak. Karena sangat disayangkan kalau seandainya yang ikut cuma 2, 3, ya harapannya sih bisa target 10 sebenarnya. Kalau nggak pun 10, karena kalau targetnya Bapak Ibu nanti ada tujuannya. Jadi kalau kita selama ini posting ya, tapi yang nge-like interaksi dikit itu bagaimana kita mau dibaca orang? Bagaimana algoritma sosial media itu mendukung kita kalau kita tidak bisa membuat punya kita itu jadi terbaca sama orang gitu. Gimana jualan kita mau laris, mau dibeli orang kalau yang kita posting nggak sampai ke orang itu. Nah itu semua butuh tim sebenarnya. Oke silakan, ada yang mau ngomong tuh, ada yang sudah ini. Masih ada 9 orang nih, ayo. 2 menit lagi ya, kalau nggak ada 2 menit lagi ditutup nih. Oke, mungkin kalau nggak ada rekamannya kita sudahi dulu. Jadi sekali lagi terima kasih. Semoga rekaman ini nanti bagi yang mau bisa ditonton, yang mungkin yang menonton ya semoga bermanfaat dan memang yang mau ikutan nanti mentoring silahkan bisa ngubungin saya atau di web yang informasi di link tadi di slide tadi kan ada https://2 stid mentoring pas M-nya besar, PAS-nya besar. Karena harus sesuai hurufnya. Nah, kalau tidak silakan hubungi saya di nomor ini. Nah, ini ya. 0853 5551 7722. Ini SID mentoring pas. Nah, silakan Bapak Ibu di sini klik. Oke. 1 menit lagi. Ayo. Bu Suryati, Pak Zafran, Bu Susi, Bu Marwa, Pak Joni. Iya, nyambi kerja, maklum ya. Nggak apa-apa Bang Joni. Nah, ini kita tutup ya. Oke, terima kasih sebelumnya semuanya. Semoga bermanfaat, semoga jadi bisa ikut mentoring dan sampai jumpa di kelas mentoring berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.